Perkenalkan, nama saya Rusdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian deret serta rumus-rumus deret. Deret adalah bentuk penjumlahan yang terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan. Contohnya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Serta contoh lainnya, 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 dan seterusnya. Contoh lainnya lagi, 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35 tambah 40 dan seterusnya. Suku adalah tiap-tiap bilangan yang terdapat pada suatu barisan bilangan atau deret. Contohnya, pada deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 terdapat suku berikut U1. U1 itu adalah suku ke-1 sama dengan 1. U2 itu adalah suku kedua sama dengan 2 dan seterusnya. Pada deret 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 itu adalah U1 sama dengan 5, U2 nya sama dengan 10 dan seterusnya. Beda adalah selisih antara dua suku berurutan pada suatu deret aritmatika. Contohnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Pada deret tersebut, jika U2 dikurang dengan U1 sama dengan U kurang 2 sama dengan 1, maka 1 disebut beda. Contoh lainnya, 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah 18. Maka deret tersebut jika U5 kurang U4 sama dengan 15 kurang 12 sama dengan 3, maka 3 disebut beda. Nama Nurmal Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 4. Dilihat dari segi perubahan pola bilangan, deret dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu deret hitung. Deret hitung sama dengan SN sama dengan A plus buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Sedangkan deret ukur SN sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1. Slide 5, deret hitung, yaitu deret yang perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku tersebut disebut pembeda. Contoh, 1, 5, 9, dan 13. Suku ke N, SN sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 dikali B. A sama dengan suku pertama, B sama dengan pembeda, N sama dengan indeks. Contoh soal 4, 10, 16, 22, 28. Tentukan nilai suku ke-15 dan 30. Jawab, SN sama dengan A plus buka kurung N dikurang 1 dikali B. S15 sama dengan 4 plus buka kurung 15 dikurang 1 dikali 6. S15 sama dengan 4 plus buka kurung 14 dikali 6. S15 sama dengan 4 ditambah 84. S15 sama dengan 88. Sn sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. S30 sama dengan 4 plus buka kurung 30 dikurang 1 tutup kurung dikali 6. S30 sama dengan 4 plus buka kurung 29 tutup kurung dikali 6. S30 sama dengan 4 plus 174 sama dengan S30 sama dengan 178. Selanjutnya slide ke-6. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Sejak suku pertama
buka kurung S1 atau A tutup kurung sampai suku ke N buka kurung SN tutup kurung yang bersangkutan. JN sama dengan S1 plus S2 plus S3 plus titik-titik plus SN. Menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu N, terdapat 4 bentuk rumus yang bisa digunakan, seperti JN sama dengan N/2 dikali A plus SN dan seterusnya. Slide 7. Dari contoh di atas, tentukan J15 dan J30. J15 sama dengan N/2 buka kurung A plus SN tutup kurung sama dengan 15/2 buka kurung 4 plus 88 tutup kurung sama dengan 15/2 buka kurung 92 tutup kurung sama dengan 15 dikali 46 sama dengan 690. J30-nya adalah J30 sama dengan 30/2 buka kurung 4 plus 178 tutup kurung sama dengan 15 dikali 182 sama dengan 2.730. Perkenalkan, saya Ita Sahrina. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang deret ukur. Deret ukur yaitu deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-sukunya disebut pengganda. Di sini ada contoh pola sukunya. Ada 2, 4, 8, 16, dan 32. Dari situ kita tentukan penggandanya berapa. Rumusnya U2 per U1, yaitu 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Jadi coba aja kita masukkan untuk ke pola-pola selanjutnya. Misalkan 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 8 dikali 2, 16, dan 16 dikali 2, 32. Suku ke N. Sn sama dengan A kali P pangkat N min 1, di mana A adalah suku pertama dan P penggandanya, sedangkan N indeks suku. Di sini kita juga punya contoh soal. Contoh soalnya 2, 4, 8, 16, dan 32. Dari pola angka tersebut, maka tentukan suku ke-10 dan ke-15. Tentukan juga jumlah suku ke-10 dan ke-15-nya. Jawab. Yang pertama, Sn, di mana Sn tadi sudah kita ketahui rumusnya A kali P pangkat N min 1. Jadi kita cari S10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9. Di mana kita dapat 9? 9 itu dari N min 1 tadi yang pangkat. N-nya 10 dikurang 1 jadi 9. Jadi 2 dikali 512 sama dengan 1024. 512 itu 2 pangkat 9. Sedangkan S15-nya 2 dikali 2 pangkat 15 min 1. Jadinya 2 dikali 2 pangkat 14. 2 dikali 16.384 sama dengan 32.768. Sedangkan yang soal kedua tadi menentukan jumlah suku ke-10 dan suku ke-15. Kita jawab. Jn sama dengan N/2 kali A plus Sn. Karena sudah kita ketahui Sn-nya, jadi kita langsung saja masukkan ke rumus. J10 sama dengan 10/2, A-nya tadi 2 ditambah 1024. Jadinya 10 dibagi 25, 2 ditambah 10.024 sama dengan 10.026. 5 dikali 10.026 sama dengan 5.130. Sedangkan J15 adalah 15/2 dikali 2 ditambah 32.768 sama dengan 15/2 dikali 32.770. 15 dikali 16.385 sama dengan 245.775. Kenapa jadi 16.385? Karena 32.770 kita bagikan saja dengan 2 yang di depan tadi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nida Amalia. Di sini saya akan memberikan contoh deret dalam penerapan ekonomi. Contoh, sebuah penerbit majalah berita pada tahun kelima memproduksi 30.000 eksemplar. Namun produksinya secara konstan terus menurun sehingga pada tahun ke-15 hanya memproduksi sebesar 10.000 eksemplar.
Dari informasi tersebut, tentukan A. Berapa penurunan produksi majalah per tahun. Yang B. Berapa eksemplar majalah yang diterbitkan selama operasi perusahaan. Untuk mencari yang pertama, yaitu berapa penurunan produksi majalah per tahun, kita gunakan rumus SN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. SN kita ketahui bahwa S5 sama dengan 30.000. Jadi S5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Jadi S5 sama dengan A ditambah 4B. S5 sudah kita ketahui sebesar 30.000. Jadi 30.000 sama dengan A ditambah 4B. Kita anggap sebagai persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, diketahui S15 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. S15 sama dengan A ditambah 15 dikurang 1 dikali B. S15 sama dengan 10.000 sama dengan A ditambah 14B. Nah, untuk persamaan pertama dan kedua kita eliminasi. Jadi A tambah 4B sama dengan 30.000, A ditambah 14B sama dengan 10.000. Kita eliminasi. A dikurang A sama dengan 0, 4B dikurang 14B sama dengan 10 sama dengan min 2.000. Jadi sudah kita ketahui bahwa B sama dengan minus 2.000. Setelah diketahui B, kita ambil salah satu persamaan. Pada contoh ini kita ambil contoh persamaan 1. Karena sudah diketahui B-nya minus 2.000, jadi A ditambah 4B sama dengan 30.000. A ditambah 4B. 4B kan B-nya sudah minus 2.000, jadi 4 dikali minus 2.000 sama dengan minus 8.000. Jadi A dikurang 8.000 sama dengan 30.000. Kita pindah ruas, jadi A 30.000 karena minus, dari minus kita pindah ruas, jadi plus 30.000 ditambah 8.000 sama dengan 38.000. Maka sudah dapat jawabannya untuk produksi majalah pertama sama dengan 38.000. Kita lanjut untuk soal yang B. Berapa eksemplar majalah yang diterbitkan selama operasi perusahaan? Untuk soal yang B, kita menggunakan rumus JN sama dengan N dikali A ditambah N per 2 dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kita JN sama dengan J15, jadi N-nya sama dengan 15. Tadi A-nya sudah kita ketahui bahwa nilai A sama dengan 38.000, jadi 15 dikali 38.000 ditambah N per 2 berarti 15 per 2. Lalu N dikurang 1. N dikurang 1 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14 dikali B. B-nya sudah kita ketahui nilainya adalah minus 2.000. Jadi 15 dikali 38.000 sama dengan 510.000. Ditambah 15 per 2 dikali 14 dikali minus 2.000 sama dengan 510.000 ditambah 105 dikali minus 2.000 sama dengan 510.000 dikurang 210.000 sama dengan 360.000. Jadi diketahui eksemplar majalah yang diterbitkan selama operasi perusahaan sebesar 360.000. Saya Ulfatun Nadifah. Saya akan menjelaskan bunga majemuk. 2. Bunga majemuk. Dengan bunga majemuk ini, tingkat bunga yang harus dibayar selain dikenakan pada pokok pinjaman juga dikenakan pada bunga yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Rumusnya PN sama dengan P dikali dalam kurung
1 ditambah I pangkat N, di mana PN adalah nilai uang di masa yang akan datang pada tahun ke N, P adalah nilai uang sekarang, N adalah jumlah tahun yang diperhitungkan, dan 1 ditambah I adalah faktor bunga majemuk. Selanjutnya, contoh soal. Apabila Anda memiliki uang sebesar 1 juta rupiah, dibungakan di bank selama 5 tahun, dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun, tentukan A. Nilai uang pada akhir tahun kelima, B. Nilai uang pada akhir tahun kelima apabila bunga dibayarkan setiap 6 bulan. Jawab yang A. Masukkan angka ke rumus PN sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. P5 sama dengan 1 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 5 sama dengan 1 juta rupiah dikali 1,61051, hasilnya 1.610.510 rupiah. Yang B, rumusnya PN sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I per M pangkat N dikali pangkat M. P5 sama dengan 1 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,1 per 2 pangkat 5 dikali pangkat 2 sama dengan 1 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 10 sama dengan 1 juta rupiah dikali 1,05 pangkat 10 sama dengan 1 juta rupiah dikali 1,628895, hasilnya 1.628.895 rupiah. Jadi nilai uang pada akhir tahun kelima sebesar 1.610.510 rupiah dan nilai uang pada akhir tahun kelima apabila bunga dibayarkan setiap 6 bulan sebesar 1.628.895 rupiah. Slide ke-15. 3. Jumlah penduduk. Diketahui penduduk Jogja tahun 1998 berjumlah 2.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,5% per tahun. Tentukan A. Jumlah penduduk kota Jogja pada tahun 2010. B. Seandainya pada tahun 2010 jumlah penduduk kota Jogja mencapai 3.000 jiwa, berapakah tingkat pertumbuhannya? Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari contoh soal di atas. Yang pertama yang A, ditanyakan PN, P12. Jadi rumusnya PN sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat N. P12 sama dengan 2 juta dikali 1 plus 0,025 pangkat 12. Jadi 2 juta dikali 1,344889, hasilnya 2.689.778. Yang B, ditanyakannya adalah R. Sudah kita ketahui PN-nya 3 juta dan P0-nya 2 juta. Rumusnya PN sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat N. Jadinya 3 juta sama dengan 2 juta dikali 1 plus R pangkat N. Kita pindah rumus ke sebelah. 1 ditambah R pangkat 12 sama dengan 3 juta dibagi 2 juta. 1 plus R pangkat 12, di mana 3 juta per 2 juta tadi 1,5. Jadinya kita sama-sama pangkatkan 12 untuk menghilangkan pangkat di sampingnya. 1 plus R pangkat 12 sama dengan 1,5 pangkat 12. 1 plus R sama dengan 129,745. Jadinya kita kurangkan 1. 1 R sama dengan 129,745 kurang 1. Hasilnya 128,745. Dijadikan persen, R sama dengan 1,288%. Terima kasih.